Halo generus Trisukses, kembali lagi bersama kami Trisukses ID. Balik lagi kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi TKA mata uji pilihan berikutnya yaitu ekonomi. Oke, jadi beberapa menit ke depan kita akan membahas soal kurang lebih 5 soal yang berkaitan dengan TKA ekonomi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal pertama ini berkaitan dengan materi atau submateri tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Jadi materi ini nomor 1 adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Oke. Sekarang kita baca soalnya. Kota Maju sedang menghadapi masalah serius terkait kelangkaan air bersih akibat musim kemarau panjang selama 5 bulan berturut-turut. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan ketersediaan air bersih turun 25% dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi air per kapita justru meningkat sebesar 10% karena pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sebagian besar rumah tangga masih menggunakan metode pengambilan air konvensional. Dan infrastruktur penyediaan air saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Pemerintah kota mempertimbangkan beberapa opsi solusi untuk jangka pendek dan menengah, yaitu membatasi penggunaan air dan menaikkan tarif air untuk mendorong masyarakat menghemat penggunaan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi dan penggunaan teknologi hemat air, dan membangun fasilitas pengolahan air bersih baru namun memerlukan waktu dan biaya besar. Berdasarkan informasi tersebut, manakah solusi yang sebaiknya diterapkan dan dievaluasi oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan air bersih di Kota Maju? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, nomor 1 ini jenis soalnya adalah pilihan ganda kompleks, multiple choice, multiple answer. Jadi jawaban benarnya itu lebih dari 1. Oke, jadi kasus ini menyajikan masalah kelangkaan atau scarcity air bersih, di mana kebutuhan atau permintaan melebihi ketersediaan atau penawaran. Jadi solusi yang efektif harus bisa mengelola sisi permintaan dan penawaran, serta dievaluasi secara berkala. Oke, sekarang kita akan cek setiap solusinya satu persatu. Yang pertama, A. Pembatasan penggunaan air dan peningkatan tarif. Nah, untuk opsi A ini benar ya. Opsi A ini benar. Jadi menurut hukum permintaan, menaikkan harga tarif akan menurunkan jumlah permintaan. Ini adalah kebijakan dari sisi permintaan yang efektif untuk jangka pendek guna memaksa penghematan. Oke, jadi opsi A ini benar. Sekarang yang B, mengedukasi masyarakat tentang konservasi air. Nah, untuk opsi B juga benar. Edukasi adalah solusi jangka panjang yang bertujuan mengubah perilaku konsumen untuk lebih hemat air, sehingga dapat menurunkan kurva permintaan secara permanen. Jadi yang B juga benar. Lanjut yang C, membangun fasilitas baru adalah solusi terbaik dan paling cepat. Nah, untuk opsi C ini salah. Dalam teks secara eksplisit menyatakan bahwa solusi ini memerlukan waktu dan biaya besar, sehingga bukan yang paling cepat untuk mengatasi krisis saat ini. Opsi C salah, jadi jangan dipilih. Lanjut opsi D,
Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala. Nah, opsi D ini benar. Dalam ilmu ekonomi dan kebijakan publik, setiap kebijakan yang diterapkan harus dievaluasi untuk mengukur dampaknya, apakah efektif dan apakah perlu penyesuaian. Ini adalah prinsip dasar tata kelola yang baik. Jadi opsi D benar. Lanjut yang terakhir, opsi E. Pendekatan teknologi hemat air tidak tepat. Salah. Dalam teks justru menyebutkan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan teknologi hemat air sebagai salah satu opsi solusi yang perlu dipertimbangkan. Jadi opsi E juga salah. Jadi nomor 1 jawaban benarnya adalah A, B, dan D. Oke, jadi kalau ketemu soal jenis seperti ini, silahkan teman-teman pilih beberapa pilihan yang menurut teman-teman benar. Jadi jangan pilih satu saja. Lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini berkaitan dengan materi ekonomi mikro dan makro, khususnya untuk elemen atau submateri ketenaga kerjaan. Ini ekonomi makro dan mikro. Oke. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial yang terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus 2024 diantaranya Provinsi Jawa Barat, yaitu 6,75%, Banten 6,68%, Papua 6,48%, Papua Barat Daya 6,48%, dan Kepulauan Riau 6,39%. Pengangguran terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya terdapat kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar, keterbatasan lapangan kerja, serta faktor ekonomi makro. Manakah solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk soal nomor 2 ini adalah soal dengan jenis pilihan ganda kompleks kategori. Kita harus menentukan pernyataannya mana yang benar dan mana yang salah. Oke, jadi di masalah pengangguran disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar, atau biasanya disebut dengan skills gap. Solusi yang efektif harus menargetkan kedua akar masalah tersebut. Sekarang kita cek setiap pernyataannya. Pernyataan 1, peningkatan upah bagi tenaga kerja. Nah, ini salah ya. Jadi peningkatan upah minimum yang signifikan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dapat membuat perusahaan enggan merekrut karyawan baru atau bahkan mengurangi karyawan yang ada untuk menekan biaya produksi. Ini bukan solusi langsung untuk mengurangi pengangguran. Jadi nomor 2 yang pernyataan 1 ini salah. Lanjut ke pernyataan 2. Mendorong investasi daerah melalui insentif pajak dan kemudahan perizinan. Nah, pernyataan 2 ini benar. Mendorong investasi akan menciptakan pabrik, perusahaan, dan bisnis baru. Hal ini secara langsung akan menciptakan lapangan kerja baru yang merupakan solusi inti untuk masalah pengangguran. Intensif pajak dan kemudahan perizinan adalah cara pemerintah untuk menarik investasi. Jadi pernyataan 2 benar. Oke. Lanjut pernyataan 3. Menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM.
pernyataan 3 ini juga benar. Jadi UMKM adalah penyerap tenaga kerja yang sangat besar, memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan akan membantu UMKM berkembang dan merekrut lebih banyak orang. Pelatihan juga secara langsung mengatasi masalah skills gap yang disebutkan di dalam teks tadi. Jadi opsi atau pernyataan 3 juga benar. Jadi untuk nomor 2 jawabannya berturut-turut adalah salah, benar, dan benar. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 ini berkaitan dengan materi masih ekonomi mikro dan makro, khususnya bank sentral dan kebijakan moneter. Jadi ini masih ekonomi mikro dan makro. Pada akhir tahun 2024, inflasi di Indonesia mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Untuk merespons hal tersebut, Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate. Kebijakan ini diambil agar masyarakat mengurangi konsumsi dan menahan laju inflasi. Berdasarkan ilustrasi di atas, Bank Indonesia sedang menjalankan fungsinya sebagai jadi ilustrasi ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia atau BI dalam menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate untuk mengendalikan inflasi. Tindakannya mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi, seperti mengendalikan inflasi adalah definisi dari kebijakan moneter. Dengan menaikkan suku bunga, BI membuat biaya meminjam uang menjadi lebih mahal dan imbang hasil menabung menjadi lebih menarik. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung daripada berbelanja, jadi mengurangi konsumsi, sehingga permintaan agregat menurun dan laju inflasi dapat ditekan. Nah, tindakan ini adalah instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi untuk soal nomor 3 ini yang paling tepat adalah yang di pelaksana kebijakan moneter. Lanjut nomor 4. Nomor 4 berkaitan dengan materi ekonomi internasional dengan submateri kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional. Ini ekonomi internasional. Oke. Selama 3 bulan pertama tahun 2024, ekspor Indonesia turun 15% karena permintaan dunia terhadap komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit menurun. Sementara itu, impor barang konsumsi naik 10%. Akibatnya, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar 1,2 miliar US dollar. Pemerintah berencana mengambil langkah strategis untuk meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor. Berdasarkan informasi, kebijakan apa yang dapat diterapkan pemerintah untuk memperbaiki neraca perdagangan tersebut? Oke, masalahnya adalah neraca perdagangan defisit karena Indonesia terlalu bergantung pada ekspor komoditas mentah yaitu batu bara dan sawit yang harganya fluktuatif dan permintaannya sedang turun. Solusi strategis yang paling tepat adalah mengatasi akar masalah ketergantungan ini. Jadi opsi yang paling cepat adalah yang B. Jadi pilihan B adalah solusi yang paling strategis. Dengan diversifikasi ekspor ke produk manufaktur atau barang jadi, Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah produk ekspor.
Kemudian mengurangi volatilitas pendapatan ekspor karena harga produk manufaktur cenderung lebih stabil daripada komoditas mentah. Kemudian menciptakan pasar baru dan tidak hanya bergantung pada permintaan komoditas. Tuh, jadi jawaban paling tepat adalah yang B. Pilihan yang lain tidak tepat karena yang A itu mengenakan tarif tinggi pada semua barang impor dapat merusak industri dalam negeri. Kemudian C dan D justru akan memperburuk defisit. Dan E akan melumpuhkan industri yang membutuhkan barang modal. Oke, nomor 4 jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan materi akuntansi keuangan dasar dengan submateri persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Akuntansi keuangan dasar. Oke. Berikut adalah data keuangan PT Sejahtera Makmur per 31 Desember 2023. Dengan rincian pendapatan usaha 120 juta, beban gaji karyawan 25 juta, beban listrik dan air 5 juta, beban penyusutan peralatan 10 juta, beban sewa gedung 15 juta, aset lancar 80 juta, aset tetap 150 juta, utang jangka pendek 30 juta, utang jangka panjang 50 juta, dan modal awal pemilik adalah 100 juta. Berdasarkan data tersebut, berapakah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan? Nah, untuk menghitung laba bersih, kita hanya perlu fokus pada data pendapatan dan beban usaha. Data mengenai aset, utang, dan modal digunakan untuk neraca, bukan laporan laba rugi. Jadi, rumus laba bersih adalah, oke, kita lanjutkan di bawah. Rumus laba bersih sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Oke. Sekarang kita identifikasi pendapatannya terlebih dahulu. Tadi pendapatan usaha sama dengan 25 juta. Oke, sekarang kita identifikasi dan jumlahkan semua bebannya. Oke. Beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan sama dengan 25 juta. Oh, pendapatannya 120 juta tadi ya, salah, 120 juta. Gaji beban gaji karyawan yang 25 juta. Kemudian beban listrik dan air. Beban listrik dan air sama dengan 15 juta. Oke, sekarang beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan sama dengan 5 juta.
Kemudian beban sewa gedung. Beban sewa gedung sama dengan 10 juta. Oke, jadi kalau di total maka kalau di total bebannya sama dengan 55 juta. Oke, udah ketahuan. Total bebannya adalah 55 juta. Sekarang kita hitung total laba bersihnya. Oke, kita balik lagi ke atas. Laba bersih sama dengan 120 juta dikurang 55 juta sama dengan 65 juta. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Laba bersihnya 65 juta. Oke, selesai pembahasan kita untuk kisi-kisi materi TKA, kisi-kisi soal TKA mata uji pilihan ekonomi. Buat teman-teman yang mau latihan simulasi secara langsung di aplikasi kita, silahkan kunjungi trisukses.edukati.com. Untuk pembahasan soal-soalnya silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID, dan untuk menyaksikan highlight pembahasannya bisa di follow juga Instagram dan TikTok kami di Trisukses ID. Oke, kita cukupkan perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.